sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Artinya Allah tidak membutuhkan apapun dari semesta alam. Kita lihat baris terakhir dulu. Barang siapa yang mengingkar, Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dalam semesta. Artinya apa? Ini kajiannya agak dalam. Kita bisa masuk dalam ranah syukur. Bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Kepada pemberi nikmat. Dalam sebuah surat, ada surat yang diberi nama Luqman. Luqman ini kata para ahli tafsir bukan nabi, bukan rasul, tapi Luqman mengatakan pada anaknya, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka bersyukurnya itu untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tidak butuh dengan syukur kita. Hakikatnya kita yang butuh terhadap konsekuensi syukur. Maka wajar kalau kita melihat ada ayat yang dibacakan, ini menunjukkan atau membuktikan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Ini luar biasa. Jika kita bersyukur, Allah lipatkan gandakan lagi nikmat itu. Jadi apa maksudnya? Allah tidak butuh dengan syukur kita. Kembali kepada haji, Allah tidak butuh dengan menghabiskan uang 100 juta, tidak butuh itu. Kita yang butuh. Nah, ini kita hakikatnya. Dalam itu tidak Pak Izal. Tapi harus kita paham. Saya yakin para dosen insya Allah mudah memahaminya. Maka di sini artinya ada kewajiban kita. Meskipun pada baris pertama bagi orang yang sanggup. Kalau kita agak dalam sedikit, apa maksud bagi yang sanggup? Maksudnya itu kamu tuh nak nyanggup ke diri atau tidak? Itu kaget. Konsekuensinya. Sebab kenyataan banyak di antara kita secara harta banyak yang sanggup, tapi ternyata tidak berangkat. Ya atau tidak? Artinya dia itu sendiri yang tidak menyanggupkan dirinya. Ini apa itu ya? Ini tentang kewajiban haji. Nanti kita ulas sedikit tentang bagaimana kita menyanggupkan diri. Berikutnya wajibnya umrah. Hadis Nabi SAW, hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata beliau Aisyah, qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihad. Wahai Rasulullah, apakah terhadap perempuan itu ada kewajiban berjihad? Nih, menunjukkan betapa bahwa semua yang membela Nabi, semua yang mengikuti Nabi, kepengen betul berjihad, ingin mengorbankan semua jiwa dan harta untuk Islam. Luar biasa. Sampai istri Nabi juga menanyakan demikian, apakah wanita itu ada jihad ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, na'am, benar. Alaihinna jihadun la qital fi. Ada jihad, tapi tidak ada peperangan untuk wanita. Maka jangan tertipu kita dalam, terutama adik yang muda. Jangan tertipu dengan segala macam media-media dari orang-orang non-muslim tentang peperangan yang dipimpin oleh wanita. Seolah-olah itu merupakan sesuatu yang diwajibkan, tidak. Kalau itu ada seperti ucapnya Dina berarti karena memang terpaksa, bukan diwajibkan. Yang diwajibkan ini apa? Al-hajj wal umrah. Jadi jihadnya bagi wanita adalah haji dan umrah. Nah, para ulama mengambil hukum fikih di sini, ini wanita saja diwajibkan, apalagi laki-laki umrah. Maka dua-duanya wajib, haji dan umrah. Nah,
Nabi kita Muhammad SAW lalu berdoa. Doanya sederhana, minta diundang kembali, minta dipanggil kembali, itu aja bisa. Sehingga mohon izin, mohon maaf kepada semua yang hadir pada saat ini. Dulu mungkin ini sebagai motivasi aja. Di keluarga kami atau keluarga saya itu selalu berpikiran setiap libur kalau bisa holiday, jalan-jalan, maksudnya bisa berwisata. Cuma pilihannya waktu itu berwisatanya pengennya urusan dunia saja, Pak Dekan. Jadi mungkin pilihannya ke Singapura atau kemana gitu. Tapi alhamdulillah setelah anak-anak kami aja berumroh, saya merasa sangat bersyukur kepada Allah SWT. Mereka selalu ngomong begini, Pak, daripada jalan-jalan ke luar, jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya, mendingan wisata religi. Jadi sambil berumroh, sambil berwisata. Jadi saya melihat fenomena ini bukan terjadi pada kami sebagai, tapi ini sudah hampir banyak dialami oleh insya Allah warga negara Indonesia. Ada pertanyaan sederhana saja nih Pak Ustaz. Sebelum katakanlah 2018 kan ada tempat-tempat mustajab yang kita kalau melaksanakan ibadah haji dan umroh, katakanlah saya ke umroh nih, kalau di Mekah kan ada di depan pintu Ka'bah kan gitu. Kalau di Madinah ada di Raudhah, kemudian ada di Makam Ibrahim dan lain sebagainya gitu. Nah, terakhir ada kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk bisa ke Raudhah. Kan Raudhah ini kan rasanya kalau kita ke Madinah tidak ke Raudhah sama saja sepertinya tidak ke Masjid Nabawi, tidak berziarah ke Rasulullah gitu. Nah, kebijakan terakhir itu kan mesti pakai tasbih. Kan gitu. Tasbih ini kan kalau pemahaman saya pribadi secara formil ini kan merupakan bentuk pembatasan. Ya, pembatasan. Padahal dulunya kita kalau mau ke Raudhah, mau habis subuh, mau habis zuhur, mau pagi, mau sore, mau malam, mau tengah malam menjelang kita melaksanakan sholat misalnya tahajud di kita bisa, sekarang bisa. Nah, kira-kira ketika itu kita alami dan kemudian di hati kita itu mendongkol gitu, sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa, kira-kira bagaimana pemaknaannya ini gitu? Apakah pahala ibadah umroh kita ini menjadi rusak, menjadi terganggu, atau menjadi hilang sama sekali? Karena dengan tingkat pengetahuan bahasa Arab saya yang sangat minimal, saya nggak mampu berkomunikasi dengan mereka. Tapi dulu saya pernah bilang sama Mutawi, sebelum tolong sampaikan ke para askar-askar ini, sampaikan kepada pemimpin Arab ini nggak benar ya. Orang mau Raudhah, orang rindu dengan Rasulullah, orang mengumpulkan duit ini 1 rupiah, 2 rupiah dan seterusnya. Orang pengen ziarah ke makam Rasulullah, ke Raudhah. Kok ini diatur-atur, dilarang ya? Kira-kira apa ini? Kira-kira yang bisa Pak Ustadz berikan pencerahan kepada kami, khususnya kepada saya, yang sampai hari ini kesana ya Pak Ustadz. Sejak 2018 itu kita agak dongkol pakai tasbih itu. Saya kira itu aja. Jadi dari kurang saya mohon maaf. Akhirul karam, nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya lihat ada beberapa rekan kita yang sudah lektor kepala. Pertama Bu Suciati ini kalau tidak salah sudah dalam proses Bu ya. Mudah-mudahan Ibu yang pertama setelah almarhum Pak Marsal untuk mencapai gelar profesor. Kemudian yang kedua adalah Ibu Kalisa juga. Jadi usahakan, saya sangat senang ketika sudah tidak di sini lagi melihat wah Pak Persukum ini sangat maju Pak. Saya merasa bangga besar demi Allah. Kemudian Pak Darmati, ini rekan saya
adik saya sudah lama sekali berteman dengan beliau ini. Ini juga potensinya luar biasa. Insya Allah Pak Darmadi masih muda akan mencapai juga profesor. Jadi minimal ada 3 Pak yang kita harapkan segera mencapai itu. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada dekan yang baru yang memberikan penghargaan kepada kami. Alhamdulillah, insya Allah Pak, apa yang diberikan itu akan menjadi kenangan bagi kami wakil dekan 2020-2024. Sebelum saya tutup, saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika saya sudah tidak di sini lagi, tolong Bapak Ibu sekalian, andai kata ada undangan pada Bu Mona, undangan menikahkan anak atau yang lain-lainnya itu, jangan lupa mengundang saya. Saya ingin tetap Pak menjaga silaturahim kepada kita semua di sini. Itu yang paling penting bagi saya. Demikian pula saya. Andai kata saya nanti mengundang Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, karena saya ini masih ada 2 lagi, Ibu Kalisa, anak saya yang belum menikah. Nah, saya berharap kalau saya mengundang, kalau tidak ada halangan, tolong datang. Saya sangat senang. Karena apa? Karena setelah saya pensiun nanti, itu saya tidak mengajar lagi. Saya sudah tidak lagi akan aktif. Jadi mungkin kita akan jarang ketemu. Nah, pada saat seperti itulah kita akan ketemu, dan saya sangat merindukan kita semua di sini. Saya kira demikian saja sambutan saya mewakili adalah dalam pergaulan kita di fakultas ini, tentunya tidak sedikit ada kesalahpahaman, mungkin ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari hal-hal yang seperti itu. Jadi jangankan kita dalam pergaulan antar sejawat dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, di dalam rumah tangga pun kita mungkin juga bisa terjadi kesalahpahaman, kesalahan dan sebagainya. Oleh karena itu saya secara pribadi dan mewakili rekan-rekan mantan wakil dekan itu, andai kata di dalam kami memimpin di fakultas ini itu ada kesalahan, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai atau mungkin salah kami dalam mengambil kebijakan tersebut, kami mohon maaf. Mudah-mudahan selama kami mendapat tugas sebagai wakil dekan itu, tentunya tidak luput dari hal-hal seperti itu. Juga pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa di dalam kami melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil dekan periode 2020-2024 itu tentunya banyak kekurangan-kekurangan. Itu Pak Hamid sebagai dekan, banyak hal yang belum bisa terlaksana. Oleh karena itu saya berharap pada pimpinan yang baru untuk melanjutkan terutama yang belum dilaksanakan atau yang mungkin kurang baik itu untuk diperbaiki ke depannya nanti. Antara lain yang pertama, tugas pimpinan yang baru itu sangat tidak mudah karena kita akan menghadapi akreditasi. Nah, itu yang paling penting. Jadi akreditasi ini kita berharap paling tidak bertahan
apalagi sekarang sudah ada perubahan nomenklaturnya, kalau bisa kita masuk pada status unggul. Itu yang kita harapkan. Jadi tentunya saya sebagai dosen yang sudah masuk Purnabakti berharap kepada dosen-dosen senior dan dosen-dosen yang junior untuk selalu kompak, untuk selalu bekerja sama. Karena bagaimanapun juga ini rumah tangga kita. Andai kata fakultas hukum kita ini akreditasinya jatuh, maka sudah dapat dipastikan mahasiswa akan berkurang. Karena selama saya ditugaskan di Wakil Dekan 1 itu rata-rata calon mahasiswa itu masuk ke sini itu karena kita A. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua juga harus dipertahankan. Ini Pak Hamid sebagai dekan periode yang baru ini bersama wakil dekannya, yaitu kita berusaha untuk mahasiswa tetap banyak. Nah, selama ini mahasiswa baru ini cukup stabil. Itu sekitar 400-an Pak Dekan. Jadi kalau bisa dipertahankan dan kalau mungkin itu ditingkatkan. Selanjutnya bahwa alhamdulillah untuk Force Hukum ini itu sudah hampir mungkin 67